Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Kemarin sudah bahas sifat hayat, ilmu sampai hayat. Ya Allah hidup tidak dengan ruh. Kita sudah bahas sedikit kemarin tentang ruh. Jadi jangan diperluas pembahasan tentang ruh. Habaib tidak memperluas pembahasan tentang ruh. Yang dibahas itu ya bagaimana membersihkan sifat-sifat ruh, sifat-sifat hati kita dari sifat yang jelek-jelek. Bagaimana kita bersihkan, kita ganti sifat-sifat yang baik. Bukan bicara ruh itu apa, bagaimana bentuknya, apalagi bicara namanya. Ruh itu ada namanya. Nah terus kalau sudah tahu namanya itu mau dipakai apa gitu. Artinya itu masalah pribadi, tidak bisa kita jadikan sebagai mata pelajaran. Yang jadi mata pelajaran ya ini, bahwa roh adalah urusan Allah. Maknanya roh itu adalah makhluk diciptakan dan dia baru. Dia jirim, dia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ruh bukan bagian dari dirinya Allah. Allah hidup tidak dengan ruh ya. Jadi kita nggak memperpanjang pembicaraan masalah ruh. Memang ada madhab-madhab yang bicara lebih dalam masalah ruh, tapi madhab kita nggak bicara masalah itu. Masih ada yang lebih penting untuk dibicarakan. Kita lanjut setelah bicara sifat hayat, lanjut kepada sifat sama dan basor. Wa yajibu fi haqqi ta'ala as-sam'u wal basaru wa huma sifatani qadimani qaimatani bidzatihi ta'ala yankashifu bihimal maujud. Sifat yang berikutnya yang wajib bagi Allah sifat sama dan basar, atau mendengar dan melihat. Kenapa kok mendengar dulu baru melihat, enggak melihat dulu baru mendengar gitu? Nah di Qur'annya bahwa sami'ul basir. Allah menyebutkannya duluan sami' baru basir. Memang kalau mau diukur mendengar sama pendengaran sama penglihatan penting mana? Artinya lebih istimewa mana, lebih baik mana, orang yang buta sama orang yang tuli gitu. Kalau kamu suruh milih, kamu milih jadi apa? Jadi orang buta atau jadi orang tuli gitu? Orang ngomong kok buta mah nggak bisa lihat apa-apa, nggak tahu apa-apa. Nah kalau tuli
Dulu kan bisa ngelihat macam-macam, lihat ini itu ya. Orang bisa melihat tapi budek, orang nggak bisa mendengar. Itu seperti apa? Senter yang melotot ya. Mentorong, ngeluarin sinar tapi nggak tahu apa-apa gitu loh. Karena mata itu hanya bisa melihat apa? Fisiknya sesuatu yang indah-indah aja. Lihat ini indah, lihat ini indah. Pemandangan indah, rumah indah, cewek indah. Yang indah-indah aja lihatnya dah gitu. Tapi nggak bisa punya pengetahuan yang lain. Beda sama orang yang mendengar. Walaupun dia nggak bisa melihat wujudnya sesuatu, tapi dia memahami keadaan sesuatu. Hingga banyak orang wali-wali itu dia dalam keadaan buta, tapi diangkat jadi para wali. Kenapa? Karena mendengar bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, informasi itu kita dengar dari pendengaran kita, baca kitab, baca Quran, ketika dia mendengar banyak informasi yang masuk, hingga dia punya banyak pengetahuan. Maka dikatakan sama dulu baru basor. Mana lebih utama sama daripada basor. Wahuma, kedua sifat ini sama dan basor adalah sifatani qaimatani, sifat yang wujudiyah, sifat yang kalau dibuka hijab kita akan bisa melihat sifat itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sifat ini berdiri pada zatnya Allah. Ini dijadi batas ini. Sifat ini berdiri pada zatnya Allah, tidak berdiri pada mata. Kalau kita punya sifat melihat tapi berdiri pada mata, mata itu menjadi susunan wujud kita. Ada mata, tangan, kaki. Nah, sifat melihatnya berdiri pada zatnya mata. Jadi bukan pada zat kita, bukan, tapi pada zatnya mata. Nah, kalau ditanya lah zat kamu yang mana? Ya saya ya susunan itu. Jantung, ada paru-paru, ada tangan. Semua zat yang kumpul maka disebut orang. Nah, melihatnya dengan apa? Melihatnya, sifat melihatnya berdiri pada mata. Nah, Allah melihat tidak berdiri pada mata. Allah mendengar tidak berdiri pada telinga, tapi mendengar dan melihatnya Allah berdiri pada zatnya sendiri. Gitu loh. Ya, Allah melihat nggak butuh mata, Allah mendengar nggak butuh telinga. Jadi jangan kamu bayangkan Allah itu ya pakai mata tapi matanya beda, matanya gede gitu. Atau Allah itu mendengar pakai telinga tapi telinganya beda, ini nggak boleh. Nanti akan jadinya Allah itu tersusun dari zat-zat yang banyak. Kita mengimani sifat melihat, sifat mendengar dan melihat berdiri pada zatnya Allah. Yang keduanya bukan perkara lain dari zatnya Allah. Kalau melihatnya kita kan perkara lain. Artinya ada orang nggak punya mata. Jadi mata itu kan perkara sendiri, bisa dicopot dari diri kamu. Kalau kamu nggak ada matanya, tetap kamu orang. Apa? Oh, ini bukan orang, kenapa nggak punya mata? Ya orang, cuman nggak sempurna gitu loh, nggak punya mata. Ya, sifat kita dan zat kita adalah perkara lain. Sedangkan zatnya Allah dan sifat Allah bukan perkara lain. Walaupun disebut Allah itu bersifat mendengar, Allah bersifat melihat, tapi jangan digambarkan sifat Allah sebagaimana sifatnya makhluk yang berdiri pada zatnya seperti arad dan jirim. Ini makanya kita suruh ngerti arad itu kayak apa, jirim kayak apa, biar kamu bisa bedain mana arad, mana jirim, mana zatnya Allah, mana sifatnya Allah. Terus
Melihat dan mendengar itu juga sifat yang punya kerja. Kalau ditanya, orang itu melihat, tanya, lihat apa? Dia bisa mendengar, mendengar apa? Artinya ada tuntutan dari sifat itu untuk berhubungan dengan perkara yang lain, gitu loh. Itu namanya ta'alluq atau kerja. Lah, apa yang dilihat Allah, apa yang didengar oleh Allah? Yankashifu bihimal maujud. Keduanya melihat dan mendengar segala sesuatu yang ada. Apapun yang ada dilihat dan didengar oleh Allah tanpa terkecuali. Semua yang ada, baik itu yang adanya itu wajib maupun adanya yang jaiz. Nah, nggak ada perkara mustahil wujud, nggak ada. Wujud itu ya wajib atau jaiz, nggak ada wujudnya mustahil, nggak ada. Makanya ada orang nanya begini, ada yang Allah nggak tahu apa wujudnya sekutu. Yang Allah tahu kan Adamnya sekutu, sekutu itu Adam. Nah, wujudnya sekutu ya nggak ada, nggak diketahui. Makanya kayak ente bayangin, oh wujudnya bisa begini, nggak ada bagi Allah begitu, nggak ada. Allah mengetahui wujudnya sekutu itu Adam, nggak mengetahui wujudnya mustahil itu yang nggak ada, nggak tergambar seperti apa wujudnya sekutu, gitu loh. Allah mengetahui ketiadaannya sekutu, segala yang nggak terbatas. Itu orang kadang suka nyeleneh ngomong begitu. Terus yang dilihat Allah apa? Yang dilihat Allah min zawatin wa aswatin wa alwanin wa ghairiha. Dari segala sesuatu yang berbentuk zat, baik itu keadaannya dia sebagai zat atau sebagai sifat. Contohnya sifat seperti apa? Seperti aswat wal alwan, seperti suara, warna. Suara itu juga dilihat oleh Allah. Suara didengar oleh Allah. Kenapa? Suara itu ada enggak? Ada. Kalau suara ada, maka suara itu didengar dan dilihat oleh Allah. Kalau kita kan antara melihat mendengar dibedakan. Oh, yang kita lihat ya warna, yang kita dengar suara. Karena bagi kita melihat itu pada sesuatu yang terbatas, hanya pada warna saja. Mendengar dibatasin pada suara saja, karena alatnya memang dibatasin. Mata nggak bisa menemukan suara, telinga nggak bisa menemukan warna, karena alatnya nggak mungkin pakai telinga nemu warna, nggak mungkin gitu loh, atau pakai mata nemu suara yang nggak mungkin. Jadi terbatasnya itu keadaan pada kita, pada Allah. Allah melihat semua yang ada. Allah mendengar semua yang ada. Berarti suara ya didengar, suara juga dilihat. Warna dilihat dan warna didengar. Caranya gimana, Bib? Ini jangan nanya caranya. Kok kayak kita pakai cara? Kalau kamu caranya lihat gimana? Gimana caranya? Ya melek. Ya kan mata kan bisa lihat karena melek. Caranya melek. Nah, kalau Allah caranya gimana? Ya nggak pakai cara, mau melihatnya nggak pakai mata gitu loh. Artinya nggak butuh cara gitu loh. Kalau kita butuh cara. Wal aswat wal alwan wa ghairiha, dan termasuk yang lain-lain. Lainnya apa itu? Sakit,
sehat, panas, manis, itu dilihat. Manis ada nggak? Panas, dingin ada? Maka itu dilihat oleh Allah. Kalau kita kan enggak, manis ya dicicipin, manis nih. Kalau kamu pelototin ini tehnya manis apa enggak ya? Ya enggak ketemu, kamu pelototin doang. Kalau pengen tahu manis apa enggak ya. Nah, Allah enggak demikian. Allah wujudnya si manis itu dilihat. Artinya sifat maujudnya dilihat. Asin, sifat maujudnya dilihat. Karena yang dilihat semua sifat yang maujud gitu loh. Yang ada, zat itu ya ada, sifat juga ada. Maka keduanya dilihat oleh Allah. Wa ta'alluquhuma ta'alluqu inkisyafi ka ta'alluqil ilmi. Dan ta'alluqnya sifat mendengar dan melihat seperti ta'alluqnya sifat ilmu, artinya inkisyaf, menyeluruh, enggak terbatas. Kalau kayak kudrat kan hanya pada perkara jaiz, iradat hanya perkara jaiz. Kalau ilmu menyeluruh, yang pada dirinya Allah yang diketahui, pada makhluk juga diketahui. Melihat, mendengar juga begitu, menyeluruh. Pada dirinya Allah sendiri ya dilihat, pada makhluk juga dilihat. Ini kerjanya menyeluruh, disebut inkisyaf. Baik zatnya Allah dan sifat-sifatnya sendiri dilihat dan didengar, maupun zatnya makhluk dan sifat-sifatnya makhluk juga dilihat dan didengar. Wa yajibu alaina ayataqida anal inkisyafa la hasila bisam'i ghairul inkisyafa la hasila bil basari wa anal inkisyafa la hasila bi kulli minhuma ghairul inkisyafi al hasili bil ilmi. Tapi harus kita ketahui bahwa bedanya melihat dan mendengar itu hanya Allah yang tahu. Artinya begini, Allah melihat perkara yang wujud, contohnya suara. Allah melihat suara dan Allah mendengar suara. Kan sama-sama menemukan suara, ya, sama-sama ada. Tapi kerjanya melihat menemukan suara dan kerjanya mendengaran menemukan suara itu beda kerja, gitu loh. Cara kerjanya beda, hasilnya sama-sama nemu suara, tapi cara ngerjainnya beda. Bukan cara ngerjainnya sama. Kalau cara ngerjainnya sama, ya nggak usah dibedakan dua nama. Melihat dan mendengar cukup satu nama aja, karena kerjanya sama. Tapi kan kerjanya berbeda, tapi hasilnya sama. Kayak kudrat dan irodat gitu loh. Kerjanya sama-sama pada perkara mungkin, tapi hasilnya beda. Satu menentukan keadaannya, satu memunculkan keadaannya. Tapi yang dikerjain sama-sama mungkin gitu loh. Lah sama basor begitu, yang dikerjain sama-sama suara, tapi cara kerjanya beda. Atau kerjanya melihat gimana, yaitu Allah yang tahu. Kita nggak diperintahkan untuk tahu. Kalau mau kamu gambarkan beginilah, kamu melihat, ini kalau pada kita ini melihat, bisa tahu kamu melihat ini bunder. Caranya ya melotot. Bisa juga kamu nggak pakai penglihatan, tapi kamu raba. Kamu tahu ini bunder. Bisa nemu yang sama, tapi cara kerjanya beda, gitu loh maksudnya. Jadi melihat dan mendengar itu sama-sama menemukan suara, tapi kerjanya melihat dan kerjanya mendengar berbeda. Lah bagaimana kerjanya? Itu bukan di ilmunya kita, gitu loh. Allah yang mengetahuinya, bagaimana Allah melihat dan bagaimana Allah mendengar. Kita diperintah mengetahui yang dilihat Allah, segala sesuatu yang ada, gitu aja. Yang didengar Allah, segala sesuatu yang ada, tanpa dibatasin. Oh, segala suara didengar,
segala warna dilihat. Kita nggak batasin begitu. Kita batasin seluruhnya. Kalau dia ada, maka dia dilihat dan didengar. Dan juga apa yang dihasilkan dengan melihat dan mendengar berbeda yang dihasilkan dengan ilmu. Allah mengetahui kamu bersuara, Allah melihat kamu bersuara, dan Allah mendengar kamu bersuara. Ini kerjanya berbeda gitu. Jangan dianggap oh karena Allah melihat maka Allah mengetahui. Enggak. Sebelum dilihat suara, Allah mengetahui suara gitu loh. Kalau kamu kan enggak. Sebelum melihat sesuatu, ya kamu nggak bisa tahu secara hakikatnya. Kayak ini di dalam perutnya istri kamu ada apa? Ya nggak tahu saya. Tahunya pokoknya bayi gitu aja. Nah ini warnanya apa? Bentuknya kayak apa? Laki perempuan, tingginya berapa, beratnya baru nggak tahu saya. Nanti kalau ngomong kayak apa suaranya, ya nggak tahu apa lagi kalau ngomong kayak apa suaranya. Allah tahu gitu loh. Karena Allah yang menciptakan suaranya, Allah yang menciptakan. Maka Allah tahu nanti suara seperti apa yang akan diciptakan pada dirinya. Allah mengetahuinya sebelum wujudnya suara itu diciptakan gitu loh. Jadi pengetahuan Allah tentang suara itu, tentang kamu bersuara itu nggak berkaitan sama kamunya harus muncul dulu gitu. Jadi semua suara itu diketahui oleh Allah. Semua kalam diketahui oleh Allah. Kalam ada berapa di dunia? Harus nggak kehitung. Kalamnya kucing sama kucing, kalamnya ayam sama ayam. Kalam nggak dia? Allah tahu nggak? Tahu. Bukan cuma suaranya, tapi juga kalamnya. Kamu kan tahunya cuma suara ayam berkokok. Kalau Allah nggak begitu, ayam bertasbih bersuara. Apa yang di kalam ayam Allah mengetahuinya. Jadi mengetahuinya Allah berbeda dengan mendengarnya Allah, berbeda dengan melihatnya Allah gitu loh. Yang ketiga sifat ini sama-sama menemukan sesuatu yang sama. Pendengaran ya diketahui, penglihatan dilihat, penglihatan didengar, tapi cara kerjanya berbeda. Jangan sampai kita mengatakan begini, oh melihat dan mendengar itu menambah kesempurnaannya Allah. Enggak begitu, enggak. Kalau pada kita mungkin begitu, kalau pada Allah enggak demikian. Artinya ilmunya sudah mengetahui secara sempurna. Nggak usah ditambahin melihat mendengar sudah sempurna. Kalau kamu kan enggak. Kayak ginilah. Orang yang tahu tentang Monas sama orang yang lihat dan dengar tentang Monas, ini sempurna mana? Saya tahu di Jakarta ada Monas. Sama orang yang pernah ke Jakarta, pernah lihat Monas, pernah. Beda nggak? Beda. Kalau pada kita beda. Kenapa? Karena tahu itu nggak bisa sempurna. Saya mengetahui bagaimana gitu loh. Kalau lihat, oh jelas, wah. Jadi ketika saya lihat, nambah pengetahuannya, sempurna pengetahuannya gitu loh. Lah bagi Allah nggak demikian. Jangan dikatakan bahwa dengan melihat dan mendengar jadi sempurna pengetahuan Allah. Enggak begitu, enggak. Jadi sebelum makhluk itu diciptakan, sebelum suara diciptakan, warna diciptakan, kamu diciptakan, Allah mengetahui secara sempurna bagaimana suara itu, bagaimana sempurna Allah mengetahuinya. Jadi enggak ada sesuatu yang terhalang dalam ilmunya, tapi ketiganya ini berbeda. Jadi Allah mengetahui, Allah melihat, dan Allah mendengar. Wa ana likulli minal inkisyafati thalathati haqiqatan yufawwidhu ilmuha ilallah.
Adapun keterbukaan atau pemahaman tentang tiga keadaan itu, yaitu ilmu, sama, dan basor, secara hakiki diserahkan ilmunya kepada Allah gitu loh. Ya, artinya bagaimana sih ilmunya Allah mendeteksi atau menemukan, nggak ngerti. Bagaimana sih melihatnya Allah menemukan suatu, nggak ngerti. Bagaimana sih mendengarnya Allah menemukan suatu, nggak ngerti. Itu bukan ranahnya kita gitu loh. Seperti kamu pengen tahu nama ruh kamu lah, itu bukan ranahnya kita. La ya'lamuhu illallah. Oke, itu sudah selesai. Jadi jangan diperpanjang. Walaisal amru alama nahituhu min annal basara yufidu bil musyahadah wuduhan fauqal ilmi bal jami'u sifati ta'ala tamatun kamilatun. Nah, di sini katakan masalah ini tidaklah sesuai dengan apa yang dapat kita pahami. Artinya bukan seperti yang ada pada kita bil musyahadah, bahwa sesungguhnya sama atau basor itu dapat memberikan pemahaman dengan jalan persaksian dengan kejelasan di atas sifat ilmu. Akan tetapi semua sifat-sifat Allah adalah sempurna dan sangat sempurna. Ini nggak usah ditambahin melihat, ya sudah sempurna. Kalau kamu kan nggak, waktu tahu kamu nanti akan dijodohkan sama seorang putri raja, tahu cantik-cantik, begitu lihat domblo, nggak tahu cantik banget loh. Tadinya saya kira cantik doang, ternyata cantik banget. Kan kamu kaget segala ini. Berarti penglihatan itu menambahkan pengetahuan. Itu bagi kita, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya sempurna. Artinya tidak dengan harus melihat wujudnya sesuatu tambah tahu, enggak. Tanpa wujudnya sesuatu yang dimunculkan pun Allah tahu secara sempurna, kan wujudnya kayak apa, keadaannya kayak apa, tanpa perlu melihat dan mendengar. Yastahilu alaihal khawfa'u wa ziyadatu wan naqsu ila ghairi dzalik. Mustahil atas sifat Allah itu ada yang tersembunyi, lebih kurang, dan nambah karena adanya sesuatu sifat yang lain. Nggak mungkin sifat yang satu menyempurnakan sifat yang lain, nggak mungkin gitu loh. Itu kalau pada kita seperti apa? Penglihatan, pendengaran, rasa, mendengar, bisa meraba, itu menambahkan pengetahuan kamu gitu loh. Allah bagi-bagi keadaan itu, artinya kamu dikasih jalan untuk mencari pengetahuan. Caranya apa? Ya indera kamu itu. Kamu nggak bisa dapat pengetahuan selain pakai indera. Makanya kalau orang ahli adi, ahli hisi mengandalkan indranya untuk mengetahui sesuatu. Nah kalau mengetahui Allah juga harus pakai indera, repot. Bagaimana nemunya? Pokoknya ada yang pengen kenal Allah, ambil garam. Bingung, ambil garam. Memang Allah di dalam garam ada? Udah tenang aja, ntar saya buktikan garam sini kok. Repot lagi nih, nemu Allah pakainya garam. Kalau nggak ada garam nanti, mau bagaimana nanti? Nggak nemu Allah dong. Umpamanya ini adanya di Ethiopia, soalnya yang garam aja nggak ada. Ambil garam, Ethiopia bingung. Nah, nggak ada garam nanti. Mau ngomong apa? Nemu Allah kok pakainya garam. Wong langit, bumi gede dibuktiin, dirinya dibuktiin, kok cari yang ini kadang ahli isi begitu. Jadi untuk nemu sesuatu harus pakainya mata. Lah untuk nemu Allah berbeda untuk menemukan yang lain. Ilmunya kita itu diberikan oleh Allah satu jalan lagi untuk bisa mengenal Allah, pakainya akal. Ada satu jalan yang kita belum gunakan, ada satu alat yang kita kata nggak pernah pakai, nggak kita gubris. Dianggap akal itu alat untuk cari. Mikir dong ente gimana biar maju. Mau mikir biar maju. Masa mau maju nggak mikir? Seperti katanya siapa? Qarun. Jadi Qarun dimintain zakat. Qarun bayar zakat dong. Ditagih sama
umat Nabi Musa, datang seorang petugas, kata Qarun apa? Ini saya dapat dengan ilmu saya, mikir, kamu nggak caranya dapat duit begini banyak, lu datang minta pergi. Wah, ini Qarun dianggap akal itu untuk cari fulus, untuk mengembangkan sesuatu, nggak ngerti akal dibikin sama Allah. Itu diantara yang terpentingnya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ta'ala la ya'zubu an sam'ihi mawjudun wa in khufiya wa la yaghibu an basarihi syai'un. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan hilang dari pendengaran sesuatu yang wujud sekalipun tersembunyi, baik itu wujudnya gaib maupun dhahir, mau itu wujudnya latif mau kasif, mau itu kecil sekecil atom, mau itu gede segede arsy, nggak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatan dan pendengarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta titik itu nggak ada tersembunyi, nggak ada. Jangan dianggap ada yang Allah nggak lihat. Kayak lah Allah itu lihatnya dari mana? Dari atas, dari bawah, di belakang. Lah ini repot lagi nanya, Allah lihatnya dari mana? Lo kirain ente pakai mata, lihat dari depan. Nah, Allah lihat kamu lihat sempurna, udah nggak pakai ada yang ketutup, nggak ada, terlihat. Yang pakai mata di atas, yang kelihatan titik doang. Titik artinya yang kelihatan kepalanya doang ntar. Kepala doang kan kalau dari atas. Dan tidak ada yang lenyap dari pandangannya Allah meskipun dia halus. Wa intaqo wala yadfa'u sam'uhu bu'dun wala yaghzubu ru'yatuhu dhulamun. Dan tidak terhalang pendengarannya Allah oleh kejauhan, dan tidak tertutup pendengarannya Allah, pandangannya Allah dengan kegelapan. Kalau Allah mendengarnya pakai telinga, bagaimana? Terhalang. Yang jauh nggak dengar. Kenapa? Karena telinga itu dengarnya pakai getaran, ada gendangnya. Nah, kalau gendangnya pecah, ya ganti terbang aja, ya kercik gitu. Jadi kalau gendang itu bergetar, kamu akan dengar. Kalau suaranya kok jauh dikit, kamu nggak menggetar, nggak bisa dengar. Pendengaran itu terbatas, yang jauh, atau suaranya pelan, nggak dengar. Kayak semut yang jalan, ada suaranya nggak? Hah? Semut yang jalan itu ada suaranya nggak gitu? Lah masa nggak ada suaranya? Kayak TV kamu kecilin gitu loh, ada suaranya nggak? Ada, kamu nggak denger aja. Semut yang itu kamu nggak denger. Kalau kamu gede ini, oh ada, nah denger baru kamu. Lah Allah mendengar itu nggak terhalang oleh jauh. Yang jauh ya didengar ya begitu, deket ya begitu, nggak tambah kenceng, nggak tambah gitu loh. Bukan terus, oh kalau tambah jauh tambah, malah ya repot. Nanti kamu doa teriak, ya Allah, nggak usah teriak-teriak. Nabi mengingatkan sahabatnya, kalau doa jangan teriak-teriak. Yang kamu minta itu Maha mendengar, Maha melihat. Kok pakai teriak-teriak begitu? Maksudnya biar meyakinkan didengar, enggak usah. Terus kalau Allah mendengarnya butuh pakai kamu suaranya kenceng, nanti kalau yang doa banyak keder lagi. Ini yang doa terlalu banyak, sabar gantian ngerepot lagi. Doa terus lagi doa kereta lewat, repot lagi itu. Ini mengganggu pendengaran. Ya demikian nggak terhalang, nggak. Allah mendengar satu persatunya kalam kita. Allah mendengar kalam kita tanpa terhalang oleh sesuatu yang lain, nggak ada. Karena Allah mendengar nggak pakai telinga. Begitupun melihatnya Allah nggak pakai
mata, hingga nggak terhalang Allah sama yang jauh sama yang nggak. Terus kalau jauh tambah kecil, kalau tambah deket tambah gede. Itu kalau pakai mata. Allah nggak demikian melihatnya, nggak terus yang jauh tambah kecil, yang atau mata itu terhalang oleh apa? Gelap. Hah? Kalau ada gelap gimana? Ya sudah hatam. Jadi mau lihat apa? Gelap. Yang lihat apa? Ya gelap yang dilihat, nggak apa lagi. Kayak kamu merem lah. Yang dilihat apa? Gelap. Kalau sudah gelap ya sudah nggak kelihatan apa-apa. Lah Allah nggak terhalang oleh gelap, gitu loh. Gelap itu nggak menghalangi Allah, karena gelap itu salah satu yang dilihat Allah, bukan gelap itu menghalangi. Kalau kita kan nggak, kalau kita terkena gelap terhalang untuk lihat yang lain. Begitu ada cahaya terang, gelapnya hilang, baru kelihatan tuh. Nah, dikatakan Nabi itu nur fauqon nur, cahaya di atas cahaya. Artinya cahaya yang bisa menerangi kegelapan hatinya manusia, memberi petunjuk, memberi hidayah, memberikan. Kalau cuma cahaya biasa paling nerangin fisik kamu. Ini cahaya yang istimewa hingga keruhani kamu tersinari hingga dapat petunjuk, kenal Allah, kenal agama, kenal Al-Qur'an. Nur, kalau Allah tidak terhalang oleh kegelapan, hingga Allah nggak butuh cahaya untuk lihat. Bukan terus ini senterin dulu biar kelihatan, nggak ada begitu. Atau matahari digedein biar kelihatan, nggak ada. Allah nggak butuh itu untuk melihat. Itu makanya kita menolak, kita menafikan kalau Allah melihat pakai mata, mendengar pakai telinga, itu kita nafikan. Yasma'u ta'ala min ghairi asmiqatin wa adhanin wa yara min ghairi hadaqatin wa akhfainin. Allah mendengar tanpa dengan lubang daun telinga. Allah memandang tanpa kornea mata. Kalau kornea kerjanya bagaimana kornea itu? Kornea itu kerjanya kayak plus itu loh. Fokus. Kalau sudah fokus baru jelas. Kalau belum fokus ketik dulu itunya layarnya biar jelas, cek gitu, nanti fokus dia. Kecuali kameranya min, nah repot tuh. Ini nama plus itu sama di kameranya. Mau kamu ketok-ketok nggak kelihatan juga. Namanya matanya min gimana? Jadi nggak pakai telinga, nggak pakai mata. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, sebagaimana Allah tahu nggak pakai hati gitu loh. Kalau kita taunya pakai hati, ilmu kita tersimpan dalam kayak memori gitu loh. Kalau ilmunya Allah nggak demikian. Wa yabtishu min ghairi jarihatin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak dengan jari-jari, nggak beranggota-anggota. Wa yakhluqu min ghairi alatin, dan Allah menciptakan nggak pakai alat. Itla yushbihu sifatuhu sifatil khalqi kama la yushbihu dzatuhu dzawatil khalqi. Maka tidak ada satupun sifat-sifat Allah yang sama dengan sifat-sifat makhluk. Begitupun zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Allah melihat pada segala sesuatu tanpa melihatnya pakai lirak-lirik. Kalau kita kan mau melihat yang lain pindah harus pakai lirak-lirik atau toleh. Oh, mau lihat yang sono, mau lihat yang sono. Allah tidak demikian. Allah melihat dengan sempurna segala sesuatu, baik itu dirinya sendiri atau dirinya makhluk, sempurna. Kalau kamu kan enggak. Kamu kalau lagi lihat diri kamu enggak bisa lihat orang lain. Kalau kamu lihat orang lain enggak bisa lihat. Allah enggak demikian. Allah penglihatannya sempurna.
Allah melihat zatnya sendiri, melihat sifatnya sendiri, dan melihat zatnya yang lain dan sifatnya yang lain dengan sempurna. Wa'lam, dikatakan anna lisam'i wal basori salasata ta'alluqat. Nah, bicara sekarang ta'alluq kerjanya. Apa sih nama kerjanya sama basor? Oh, nama kerjanya sama basor ada 3 kerja, 3 nama kerja. Ta'alluqati tanzizihan qadiman wa huwa ta'alluqu bidzatihi ta'ala wa sifatihi. Yang pertama kerja sama basor namanya disebut ta'alluq tanzizil qadim. Apa itu tanzizil qadim? Nyata Allah melihat zatnya sendiri dan sifatnya sendiri. Sebelum ada makhluk, sebelum segala ini diciptakan oleh Allah, apa yang dilihat Allah? Zatnya sendiri dan sifatnya sendiri. Jadi enggak terus, oh sebelum ada makhluk Allah enggak lihat apa-apa, bengong. Kira lo. Sebelum ada makhluk Allah melihat kesempurnaan dirinya sendiri. Karena dirinya maha sempurna, sifat-sifatnya sempurna, semua yang pada dirinya maha agung, maka Allah melihat pada dirinya sendiri. Melihat pada dirinya sendiri itu nama kerja yang disebut ta'alluq tanzizil qadim. Allah nyata melihat sesuatu, enggak ada permulaan. Kalau tanya Allah melihat mulai kapan? Ya enggak ada mulainya. Sifatnya wajib, melihatnya wajib, mendengarnya gimana ada mulainya lah. Kalau enggak ada mulainya, melihat yang dilihat Allah apa? Dilihat Allah ya dirinya sendiri. Melihat dirinya sendiri namanya ta'alluq tanzizil qadim gitu. Makhluk belum ada, apa belum ada semua. Yang dilihat hanya dirinya. Sifat-sifat kesempurnaan dan sifat zatnya yang sempurna. Terus yang kedua, wa solahiyan qadiman. Nama yang kedua kerjanya namanya suluhil qadim. Apa itu suluhil qadim? Wa huwa ta'alluqu bina qabla wujudina. Sebelum wujudnya kita, pada keadaan tanzizil qadim, pada azali, kan yang dilihat hanya dirinya sendiri. Kita dilihat enggak? Kita dilihat enggak pada waktu itu? Dilihat enggak? Lah ada enggak? Kan yang dilihat sesuatu yang ada. Lah kita ada enggak pada waktu itu? Oh enggak ada. Oh ya berarti yang dilihat hanya Allah. Lah keadaan kita bagaimana? Disebut namanya suluhil qadim. Apa itu? Siap untuk dilihat, gitu loh. Siap untuk dilihat. Kenapa kok siap dilihat? Wong belum nyata wujud. Ya kan dilihat di ilmunya. Oh ilmu lain lagi kerjanya, tadi kan sudah diomong. Kerjanya ilmu beda dengan kerjanya sama basor. Bukan yang di ilmu di sama basor, bukan. Ilmu punya kerja sendiri, sama basor punya kerja sendiri. Lah sebelum saya wujud, Allah tahu, bukan Allah lihat, gitu loh. Allah tahu keadaan kita, sifat kita akan jadi apa, akan bagaimana. Allah tahu sempurna tanpa dikurangi. Lah sebelum kita wujud itu, penglihatan dan pendengaran Allah menta'alukinya namanya ta'alluq suluhil qadim. Siap untuk dilihat. Kenapa kok siap? Karena akan dimunculkan oleh Allah. Maka siap untuk dilihat. Seperti hari kiamat. Allah melihat nggak hari kiamat? Hari kiamat dilihat nggak sama Allah? Hari kiamat dilihat nggak sama Allah? Ya enggak. Tapi diketahui. Gitu loh. Lah keadaan sekarang bagaimana kiamat? Siap untuk dilihat. Gitu
bukan Allah melihat kiamat, bukan. Lah Nabi SAW waktu di surga ditunjukkan neraka yang isinya azabnya begini-begini, itu gimana? Ya Allah ciptakan gambarannya. Kamu nonton bioskop ada iklan aja boleh kok. Hah? Spoiler ada nggak? Spoiler itu apa sih? Cuplikan. Lah ya Allah boleh kan bikin, masa ente bikin cuplikan boleh, Allah nggak bisa bikin cuplikan, enak aja ente. Hah? Allah bikin spoilernya. Yang lihat siapa? Nabi. Bagaimana azabnya neraka, bagaimana begitu loh. Hah? Allah ciptakan. Hingga Nabi ketika pulang Isra Mi'raj enggak kata-katanya lagi, nyata ini nih, saya melihat bagaimana neraka itu membakar orang bagaimana. Nah kalau surga buah-buahnya udah ada, Nabi ngincipin, nggak spoiler enggak. Kalau neraka spoiler. Nah, kalau surga masa surga ya diincipin buahnya, diincipin. Nabi ngerasain. Nabi cerita surga nggak katanya, nggak kayak saya. Kalau kiai kan surga katanya, Pak Kiai, iya katanya. Kalau Nabi kan nggak katanya, dia lihat surga, lihat neraka. Jadi sebelum wujudnya makhluk, Allah siap melihat kita, gitu loh. Pantas melihat kita, gitu loh. Bukan nyata melihat, tapi nyata mengetahui. Sebelum kita muncul, Allah nyata mengetahui kita, nggak ada perbedaan mau munculnya kita atau belum munculnya, pengetahuan Allah sempurna, gitu loh. Terus yang ketiga, wa ta'alluqu bina qabla. Yang ketiga, wa tanzizian hadisan wa ta'alluqu bina ba'da wujudina. Kalau sul qadim itu ta'alluqnya melihatnya Allah sebelum wujudnya kita. Kalau tanzizil qadim, ta'alluq melihatnya wujudnya Allah, melihat sama basarnya Allah setelah kita diwujudkan. Setelah muncul nyata dilihat, gitu loh. Sebelum muncul pantas dilihat, bukan nyata dilihat, tapi pantas. Lah setelah muncul nyata dilihat. Lah penglihatnya Allah enggak mengalami perubahan. Artinya enggak terus setelah muncul ngelirik sono ngelirik sini, enggak gitu loh. Gambarannya kayak apa? Kayak sorotnya lampu. Ini gambaran nih, jangan protes. Lu buat gambaran terprotes. Kayak sorotnya lampu. Ketika ada yang memasuki sorot itu, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, sorotnya nggak berubah gitu loh. Tetap disorot sama si lampu. Yang berubah ya kitanya aja, yang kadang muncul, kadang hilang, kelihatan, nggak kelihatan, kelihatan. Bukan sorotnya yang berubah, bukan gitu loh. Jadi penglihatannya Allah nggak mengalami perubahan. Mau yang muncul siapa dilihat. Ta'alluqnya ada 3 macam ta'alluq. Jadi jangan kamu gambarin, oh kalau begitu Allah penglihatannya berubah dong. Bukan berubah lah, berubahnya bagaimana? Hah? Wong tetap melihat. Adapun yang berubah kita yang baru muncul, gitu loh. Lah kalau disebut baru dilihat boleh enggak? Oh boleh. Allah baru melihat, ya enggak apa-apa. Kenapa? Wong karena baru muncul kamunya, gitu loh. Baru nyata melihat setelah kamunya muncul. Sebelum muncul pantas bukan nggak lihat, bukan. Sebelum kamunya muncul Allah pantas melihat. Nah setelah kamunya muncul nyata dilihat. Nah sebelum kamu muncul Allah tahu apa yang akan terjadi pada kamu, hingga nggak butuh penglihatan untuk tahu, nggak butuh. Allah untuk tahu sesuatu nggak butuh dimunculkan dulu baru tahu. Jadi 3 ta'alluq ini menjadi kerjanya sama dan basor. Mendengar ya begitu. Yang didengar Allah apa? Ya zatnya dan sifatnya
sendiri. Nah, sebelum makhluknya muncul, Allah pantas mendengar segala sesuatu. Setelah makhluknya muncul, Allah nyata mendengar segala sesuatu. Jadi 3 macam ta'alluq dari kerjanya sama dan basor. Fata'alluqu mutahidun wasifatu muta'addidatun haqaiquhuma mutaghayyiratun. Ta'alluq itu sendiri hanyalah satu, sedangkan sifat itu berbilang. Hakikat dari keduanya itu berbeda. Makanya ta'alluq itu ya kerjanya. Kudrat ya punya kerja, iradat ya punya kerja, sama basor ya punya kerja. Lah, sifat-sifatnya Allah itu kudrat ya sendiri, iradat sendiri. Ini kalau mau kita bicarakan jadinya ya tersusun, wong dibicarakan. Lah biar nggak tersusun gimana? Ya jangan diomong. Lah yang nggak mau tersusun gimana? Ya jangan diomong, kalau diomong pasti tersusun karena omongan kita satu-satu sama basor kalam. Dan hakikat sifat-sifat itu berbeda-beda. Artinya sifat Allah dan ta'alluqnya ini kalau mau kita pisahkan, kita mengenali satu persatunya. Kudrat, sifat yang berdiri sendiri dan juga kerjanya ini. Iradat sudah kita bicarakan sempurna. Semua sifat-sifat sudah kita bicarakan sampai dengan sama dan basor. Dan punya ta'alluq masing-masing kecuali sifat hayat. Wadziduhuma dan lawan dari keduanya apa itu? Ai as-sam'i wal basari as-samamu wal ama. Lawan dari keduanya yaitu buta, tuli dan buta. Mustahil Allah itu tuli, mustahil Allah itu buta. Tuli itu enggak mendengar sama sekali, namanya tuli. Kalau buta enggak melihat sama sekali. Nah, kita disebut melihat walaupun ada yang enggak kita lihat, tapi enggak disebut buta enggak. Karena ada yang dilihat. Kita enggak disebut tuli karena ada yang kita dengar, walaupun banyak yang enggak kita dengar. Lah, yang demikian mustahil bagi Allah. Allah enggak mendengar sama sekali, mustahil. Atau mendengarnya terbatas, yang mustahil. Oh, Allah mendengar sebagian, enggak mendengar yang lainnya. Atau Allah enggak mendengar sama sekali, ini mustahil. Wa dalilu ala dalika, apa sih dalilnya kalau Allah itu wajib mendengar dan melihat, mustahil tuli dan buta? Ai thubuti sam'i wal basari lahu ta'ala sam'iyun. Dalil dari kedua sifat ini tidak lagi menggunakan dalil akli, tapi pakai dalilnya syar'i gitu loh. Kenapa pakai dalil syar'i? Karena kedua sifat ini bukan sifat taksir, bukan sifat menciptakan, hingga nggak bisa didalili dengan wujudnya alam semesta gitu loh. Kalau sifat kudrat buktinya apa? Wujudnya alam. Iradat buktinya wujudnya alam. Ilmu wujudnya alam. Sampai hayat buktinya wujudnya alam. Karena kalau nggak ada hayat, ya nggak bisa kudrat, nggak bisa iradat, nggak bisa ilmu. Tapi kalau sama basor nggak bisa pakai wujudnya alam. Kenapa? Karena buta dan tuli nggak berkaitan sama menciptakan. Orang buta juga bisa saja kerja, gitu loh. Apa yang dikerjain orang buta? Mijet utawa. Pijet, tuna, apalagi ya banyak, banyak orang kerja, orang buta bisa apa, nganyam, bisa bikin pakaian, rajutan, bisa banyak. Artinya kerja itu nggak berkaitan sama
basar. Kerja itu kaitan sama kudrat, iradat, ilmu. Nah, makanya melihat mendengar nggak pakai dalil wujudnya alam. Artinya begini, kalau kita pakai dalil wujudnya alam itu tidak lebih kuat gitu loh. Ada dalil yang lebih kuat apa? Dengan dalil syar'i. Apa dalil syar'i itu apa? Allah sendiri yang berbicara kalau dirinya melihat dan mendengar. Nah, selesai. Kamu pengen tahu ini orang ini mendengar, melihat apa enggak? Kamu tanyain, mas jam berapa mas? Diem aja. Dia tahu nggak dia tuli apa enggak? Kan nggak ngerti. Ditanya diem aja kayak orang tuli aja. Dia pura-pura diem ya kamu nggak tahu. Dia bener-bener tuli ya juga kamu nggak. Karena sifat melihat mendengar nggak bisa dibuktikan dengan kerjanya sesuatu. Tapi ditanya, bro, ditanya dia ngomong, iya gua dengar. Oh iya berarti dengar. Ketika dia ngomong saya dengar, selesai berarti dia bisa mendengar sesuatu, langsung dibuktikan dari dirinya. Nah, Allah berbicara dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, qaulu ta'ala wa huwa sami'ul basir. Allah itu dan dia Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Wa qaulu ta'ala dalam firman yang lain, wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat apapun yang kalian kerjakan. Ini kan Allah menyaksikan semua keadaan diri kita, perbuatan kita. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ada pula hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, irbahu ala anfusikum fid du'a fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariban mujiban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rendahkanlah suaramu di atas dirimu di dalam berdoa. Hadis Nabi ini. Karena sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak juga berdoa kepada zat yang tidak ada. Sungguhnya engkau berdoa kepada zat yang mendengar, maha dekat dan maha mengabulkan doa. Sampai dekatnya lebih dekat dari urat nadi. Lah perlu teriak. Dekatnya lebih dekat dari urat nadi. Bagaimana yang perlu teriak-teriak? Nggak pakai suara Tuhan tahu gitu loh. Jangankan yang wujudnya wujud apa? Ada suaranya. Yang nggak pakai suara seperti apa? Kalam hati kita didengar sama Allah. Ya kalau kamu doa dalam hati Allah dengar. Nggak usah doa itu pakai apa? Disuarakan. Kalau doa disuarakan dapat apa? Sunnah. Doa disuarakan bisa diaminin sama yang lain gitu loh. Kalau enggak gimana? Di hati kamu berdoa Allah sampai kepada Allah. Allah mengetahui apa yang kamu inginkan. Karena Allah melihat dan mendengar apa yang kamu ucapkan, baik itu yang bentuknya suara atau yang bukan suara gitu loh. Yang bukan suara apa? Ya kalam hati. Lah ada nggak kalam hati kamu? Ada, ya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na irba'u ala anfusikum wa isfaku 'alaiha. Kata Rasul, yang dikalamkan Rasul, irba'u ala anfusikum dimaknai adalah bersuara pelan-pelan atas diri kamu. Sunnahnya begitu, doa suaranya pelan aja cukup, didengar sama dirinya sendiri, biar kamu tahu ngakuin kamu itu seorang hamba yang sedang memanjatkan sesuatu. Jadi ketika tangan kamu berdoa meminta, itu hati kamu melihat rendahnya diri saya, lemahnya diri saya. Harus begitu nemunya. Perintah doa itu kamu suruh nemu kerendahan diri kita, kelemahan diri. Jangan orang habis doa pede.
doa itu lemes, fakir gitu, habis doa kok kayak ngatur Tuhan, udah pesen sama Tuhan loh gitu. Kayak doa itu Tuhan terima pesanan gitu loh. Doa itu memfakirkan diri, menyatakan butuhnya, menyatakan lemahnya kepada Allah. Hingga apapun yang kita hadapi, kita nggak akan bisa melaksanakan apapun kecuali hal itu mendapat kemudahan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu diantara pernyataannya. Ya Allah, saya lemah. Ya Allah, saya nggak mampu. Ya Allah, saya. Ini menunjukkan kefakiran dirinya. La yarfa'u aswatakum bidu'a wa qad ajma'a ahlul milali wal adyani ala annahu sami'un basir. Dan telah bersepakat seluruh ahli kepercayaan. Sepakat semua ahli kepercayaan. Artinya enggak cuman orang yang beragama saja, siapa saja yang mempercayai adanya Tuhan pasti ngakuin Tuhan itu mendengar dan coba, kecuali geblek ya nggak tahu, pikirannya soak, Tuhan saya buta tuli, wah ini nggak tahu ini asalnya dari negeri mana, nggak ngerti. Kalau dia bertuhan, dia mengakui adanya ketuhanan, dia mengaku adanya dia sebagai seorang hamba, pasti akan mengakui Tuhannya melihat dan mendengar. Makanya Fir'aun aja ketika dikatakan Namrud, ketika dikatakan Tuhannya buta tuli nggak terima. Orang Arab ketika dikatakan Tuhannya buta tuli nggak terima. Kenapa? Ini bukan Tuhan saya sebenarnya. Ini hanya menggambarkan Tuhan yang dibalik ini semua loh. Dibalik itu semua dia ngakui Tuhan itu mendengar, melihat. Hanya kalau dia mau doa lewatnya ini gitu loh, mediasi gitu loh. Biar tambah khusyuk, kayak di hadapannya ada betul-betul Tuhan gitulah gitu loh. Jadi ada jelogroknya kata orang mah, ada sosoknya gitu loh. Makanya Nabi Musa mendapat permintaan dari Bani Israel, Nabi Musa, "Bu ya bikin patung aja sih, patungnya Tuhan biar kita tambah khusyuk doanya." Kata Musa, ini aneh lagi. Udah dikasih kemudahan, doa di mana saja bisa, kapan aja bisa, Allah Maha mendengar, kok malah minta patung untuk doa? Pikirannya ini. Nah, itu begitu datang Musa Samiri, bener ini Tuhan. Sapi dari emas, itu fitnah namanya. Terus wa aidzon laulam yattasif subhanahu wa ta'ala bisam'i wal basari. Nah ini setelah tadi di atas dalilnya dengan dalil syar'i, Allah berbicara, Allah mendengar dan melihat. Ini dalil berikutnya baru mau bicara dalil akli. Jadi dihadirkan dua dalil, tapi ketika yang pertama dalil syar'i berarti dalil syar'i lebih kuat dari dalil akli. Kalau akli gimana? Ya pakai pengandaian tetap. Laulam yattasif subhanahu wa ta'ala bisami wal basari, andai Allah tidak bersifat dengan sifat sama dan basar, lazima ayattasifa bisomami wal ama. Kalau Allah nggak sama basar ya pasti buta dan tuli. Terus lakin ittisafu bihima batilun, tapi Allah bersifat dengan tuli dan buta itu mustahil, li'anna huma sifata naqsin, karena keduanya sifat yang nukus. Kan kalau nggak melihat pasti buta, kalau nggak mendengar pasti nggak ada tengah. Ini orang setengah mendengar setengah melihat ada, pasti salah satu, karena keduanya berlawanan, nggak ada tengahnya. Kalau nggak dengar tuli gitu doang, nggak ada. Ini orang setengah dengar setengah tuli, nggak ada. Nah kalau Allah itu nggak dengar pasti tuli, kalau nggak melihat pasti buta. Tapi kedua sifat itu sifat yang nukus. Nukus itu maknanya apa? Cacat. Sifat yang cacat, sifat yang layak untuk
sifat yang terhina gitu loh. Lawannya sifat yang sempurna. Sifatnya bagaimana sempurna? Sifat yang terpuji. Beda nih. Sifat yang nukus itu sifat yang terhina. Nah, Allah mustahil punya sifat yang demikian. Sifatnya Allah sempurna. Kenapa? Karena sempurna itu sifat yang layak mendapatkan pujian. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, dan nukus bagi Allah itu mustahil. Fabatala ma'ada ilaihi, maka batalah apa-apa yang menunjukkan kepada adanya Allah itu buta dan tuli. Fathabata lahu sam'u wal basar, maka tetaplah kalau sudah dinukus itu mustahil, berarti Allah wajib sempurna. Maka sifat sama basar menunjukkan kesempurnaan pada dirinya Allah. Wajib Allah bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Jadi ini dalil yang jelas, dalil yang kuat. Kita punya dua dalil, baik dalil syar'i maupun dalil akli. Nah, kalau kudrat, iradat, ilmu, hayat, kenapa kok nggak disebut dalam syar'i? Dalam Quran nggak disebutkan. Oh, di Quran menyebutkan dalilnya wahdaniyah. Banyak dalil wahdaniyah disebut dalam Al-Quran. Bagaimana Allah membuktikan dirinya satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu. Lah, untuk buktinya kudrat, iradat, ilmu, hayat nggak usah pakai Allahnya ngomong saya itu kudrat, ya nggak usah ngomong. Lah, wong sudah lihat langit, bumi gede, masa ini mau ragu kalau dia nggak kudrat? Kok aneh itu, Pak. Kayak kamu melihat seseorang bisa bikin rumah, dia bisa bikin bangunan yang bagus, bangunan yang megah. Terus kamu nanya sama orangnya, ini yang bikin kamu? Iya. Kamu kok pinter? Iya, kalau nggak pinter ya nggak bisa bikin begini. Ya pasti pinter, nggak usah pakai kamu bisa ya bikin begitu, itu sudah jadi, nggak usah pakai ngomong saya itu bisa, nggak perlu. Bukti sudah bisa untuk menunjukkan keadaannya bahwa dia pasti pinter, pasti dia mampu, pasti berkehendak. Kayak kamu nyervis, bawa jam tangan mau diservis, bawanya ke tukang tambal ban, kira-kira beres nggak? Nah, kalau kamu nyervis jam ke tukang yang biasa nyervis jam, kamu lihat, oh, pinter nih orang. Ya pinter, memang ahli jam, ya betulin jam sebentar doang selesai. Namanya ahli jam. Lah, kalau bukan ahlinya, ya biar sampai pikun kamu. Bisa bongkar nggak terima pasang, banyak ahli bongkar-bongkar mah banyak. Tapi nggak terima pasang, itu begitu. Kalau kamu sudah lihat orang kerja terus, oh pinter nih orang, pasti nyambung langsung. Tapi dipasang dulu, jangan bongkar doang. Pinter bongkar, kalau pinter bongkar banyak. Coba dipasang lagi Pak gitu. Wah. Kalau tukang servis Indonesia biasanya sisa baut, biasanya gitu loh. Asal bongkar pasang, bautnya sisa. Enggak, boros Jepang nih, paling begitu doang. Jepang boros, bukan boros, lunya aja yang lupa tempatnya di mana. Jadi ilmu nggak usah pakai diomong, cukup dilihat kerjanya, kamu tahu ini pinter, ini orang mampu, ini orang kuasa. Makanya kudrat, iradat, ilmu, hayat nggak usah pakai dalil syar'i, sudah bisa kita jumpai. Kenapa? Karena buktinya kelihatan mata. Tapi kalau sama basor, satu lagi nanti sifat kalam, itu nggak bisa kita lihat pakai mata, tapi harus yang punya sifat itu menceritakan sifatnya sendiri. Ya kayak kamu lah, kamu bisa tahu saya melihat dari mana? Apa karena saya lirak-lirik? Emang orang buta nggak lirak-lirik apa? Orang buta suka lirak-lirik loh, kira ya nggak lirak-lirik kalau nggak ada matanya, itu nggak lirak. Kalau ada matanya ya lirak-lirik lo, kira melotot doang gitu, enggak. Kecuali neker kamu masukin sini ya melotot aja. Kalau mata ya lirak.
Jadi lirik nggak jadi tandanya dia melihat. Kok kamu kok tahu saya melihat? Lah Habibnya ngomong. Ini apa Habib? Merah. Oh tahu. Itu melihat Habibnya. Gitu. Saya lihat yang kamu kerjakan, saya dengar yang kamu omong. Sayanya ngomong menunjukkan kalau saya bisa melihat dan mendengar. Ini sifat yang ke-11 dan yang ke-12. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Besok sifat yang berikutnya sifat yang ke-13 yaitu sifat kalam insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsili kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.